Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a wa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para bapak ibu jamaah salat subuh yang berbahagia, yang saya hormati, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kehadiratnya atas segala limpahan rahmat karunia taufik dan hidayahnya, sehingga di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepadanya sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Sebagian daripada pengabdian kita kepada Allah adalah kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah ini. Khususnya adalah kaum pria atau bapak-bapak. Oleh sebab itu diupayakan, diusahakan setiap saat manakala tidak ada udzur, ya, tidak ada halangan syar'i, halangan yang dibenarkan oleh syariat, maka semaksimal mungkin kita bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Banyak nilai yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kita 2 bulan yang lalu, ya, karena mohon maaf bulan kemarin saya tidak bisa karena ada udzur, bahwa ternyata sholat berjamaah ini kalau kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin bisa dijadikan sebagai sarana untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Setidak-tidaknya di dalam sholat berjamaah ada 4 nilai-nilai agama yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Pertama adalah ajaran tentang kebersihan dan kesucian. Yang kedua, ajaran tentang kedisiplinan. Itu juga bisa dilihat di dalam kita menunaikan sholat berjamaah. Yang ketiga adalah ajaran kejujuran, ya, walaupun kanan kiri tidak tahu, kalau bapak sedang sholat berjamaah lalu buang angin, maka kejujuran kita dituntut. Kita batalkan sholatnya, kita mundur, ambil air wudhu, lalu melaksanakan sholat kembali. Ini kejujuran. Kalau misalnya satu ketika kita menjadi imam, salah atau keliru
apa yang kita baca, diingatkan oleh jamaah di belakangnya, dengan kejujuran kita harus menerima. Ya, ternyata manusia ini juga pernah salah dan pernah keliru. Di saat salah, di saat keliru, ada yang mengingatkan, harus bersyukur, harus berterima kasih, ada yang mengingatkan. Jadi jangan sampai diingatkan malah marah, yang mengingatkan malah jadikan musuh, ya. Sok-soke, begitu kadang-kadang ini masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Yang keempat adalah ajaran kebersamaan, ya, kesamaan. Ya. Makanya di saat kita sholat, imamnya membaca takbir, kita serempak membaca takbir. Imamnya membaca Sami Allahu liman hamidah, semua makmumnya menjawab Rabbana walakal hamdu. Ruku, sujud, imamnya melakukannya, maka kita melakukan. Di saat imamnya mengucapkan ihtinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladhdallin, serempak kita mengucapkan amin, minta supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ini ajaran kebersamaan. Kemudian para jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan pada pagi hari ini adalah pada saat kita berkesempatan makan bersama dengan anak-anak kita. Jadi ini kita kan satu ketika, Pak, ya. Jadi kadang-kadang makan sendiri, satu ketika makan dengan anak-anak secara bersama, terutama anak-anak kita yang masih kecil, yang masih perlu adanya satu pembimbingan bagaimana etika Rasulullah SAW pada saat makan bersama. Ya, ini kan diajarkan di dalam agama kita ini. Jadi tidak ada satupun aspek dalam kehidupan manusia yang tidak diajarkan oleh Islam, semuanya diajarkannya. Sehingga Nabi mengatakan a'la'a qaulu la ilaha illallah, ajaran Islam yang sangat tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit thoriq, dan yang paling rendah ajaran Islam itu adalah menyisihkan gangguan yang ada di jalan. Jadi kalau Bapak pagi berangkat ke masjid, di jalan ada kulit pisang misalnya, diambil, dibuang di tempat sampah yang ada. Ini ajaran Islam yang paling ringan. Makanya jangan sampai ada kulit pisang di jalan tidak diambil, malah kita tambahi dengan kulit pisang yang lain, yang paling rendah. Semuanya diajarkan, termasuk pada saat kita makan. Banyak nilai-nilai keislaman kita yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita pada saat kita bisa makan bersama. Terutama adalah yang terkait bagaimana sikap kita sebagai orang Islam apabila mendapat karunia Allah, mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Rezeki yang berupa makanan, rezeki yang berupa minuman. Karena rezeki itu banyak, umur ini juga rezeki, sehat ini juga rezeki, kesempatan ini juga rezeki, makanan dan minuman juga rezeki. Semuanya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah disebut dengan Rabbun. Rabbun pertama sebagai pencipta kita, sebagai pencipta kita. Yang kedua, Allah sebagai pengatur kita. Jadi yang mengatur hidup dan kehidupan kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengatur dalam kehidupan kita, sebagai orang yang beriman tidak boleh tidak, melainkan harus sami'na wa ata'na.
mendengarkan aturan itu dan melaksanakan. Ya, ini ajaran Islam. Yang ketiga adalah sebagai pencipta, sebagai pengatur, sebagai penjaga diri kita ini. Oleh sebab itu para jemaah yang berbahagia, hidup ini tidak boleh diliputi rasa takut, khawatir, takut tidak bisa makan, takut macam-macam. Asal kita ini sumelih ya kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah, fa insyaallah Allah akan mengaturnya, Allah akan mencukupinya. Nah, termasuk rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, fahamkan kepada anak-anak kita bahwa rezeki yang berupa makanan, yang berupa minuman, ya, di saat sudah tersedia di dalam meja makan kita, yang kita tinggal makannya saja, maka disampaikan kepada anak-anak kita ini bahwa semua ini adalah karunia Allah. Ini penting, Pak. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Allah. Makanya orang-orang yang menyadari bahwa bisa punya mobil yang baik, lalu di kaca belakangnya ada tulisannya hadza min fadli Rabbi. Ini mobil baru, ini mobil baik, bukan karena kekayaan dan kehebatan saya bisa memilikinya, tetapi semata-mata adalah karunia Allah. Panjenengan juga begitu, Pak. Punya rumah bagus, punya rumah yang indah, jangan pernah merasa bahwa semuanya ini adalah ikhtiar kita semata, lalu kemudian kita menyampingkan peran Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Tidak. Memang ikhtiar kita, usaha kita, tetapi yang paling menentukan adalah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah ini sebagai karunia Allah. Punya baju yang baru, karunia Allah. Ada makanan yang tersedia di dalam meja makan, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Seperti yang saya baca tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, secara keseluruhan manusia dipanggil oleh Allah, ubudu, sembahlah kamu, berbaktilah kamu kepadaku. Wa'budullah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Siapa Allah yang harus kita sembah itu? Allah yang kita sembah itu adalah yang telah menciptakan kita manusia. Walladzina min qablikum, dan pencipta makhluk-makhluk sebelum kita. Ini Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pencipta makhluk-makhluk mungkin sesudah kehidupan kita. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala lakumul ardha firasha. Allah tidak hanya menciptakan kita manusia saja, Allah tidak hanya menciptakan kita sebagai hambanya saja, tetapi Allah juga menyiapkan tempat dan lahan sebagai tempat kita berpijak. Itu namanya alladzi ja'ala lakumul ardha firasha. Jadi bumi ini disiapkan oleh Allah untuk kehidupan kita.
Hanya saja kehidupan manusia ini akan berpijak di bumi daerah mana, nah itu beda-beda ya. Ada di bumi Sitokare, seperti saya di bumi Meluru Kidul, ada lagi di bumi Jakarta, ada lagi di bumi luar negeri dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu ja'alalakumul ardo firosa, diamparkan bumi yang demikian luasnya ini untuk tempat manusia berpijak ya. Jadi tidak hanya sebagai pencipta saja, semua yang menjadi kebutuhan manusia hidup Allah senantiasa menyiapkannya, tidak ada yang tidak disiapkan. Sampai perlu minum air disiapkan oleh Allah ya. Tentunya untuk mendapatkan air ini ya kita gunakan sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu masang air PDAM, tidak masang air PDAM tapi beli galonan dan lain sebagainya dan sebagainya. Ini kan bagian ikhtiar daripada manusia, tapi substansi daripada air itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apalagi yang sudah musim hujan ini Pak ya, ini sudah melimpah yang namanya air. Musim kemarau sedikit dikurangi air kita ya. Itu variasi dalam hidup dan kehidupan kita. Tidak hanya itu saja, wassamaa binaa, Allah juga menjadikan langit sebagai atap kehidupan kita ya. Langit yang tinggi yang tidak terbatas itu, yang kita bisa melihat, itu fungsinya adalah sebagai atap kehidupan kita. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah juga yang menurunkan hujan dari langit. Jadi Allah yang menurunkan hujan dari langit. Jadi sekali lagi kalau ada pawang hujan, orang punya hajat, bagaimana hujan ini tidak turun di rumah orang sedang punya hajat ini. Itu kan ikhtiar kita manusia. Tapi apakah selalu tidak hujan di tempat itu? Kita tidak tahu. Musim kemarau punya hajat mendatangkan pawang hujan ya. Tidak tahu apa yang dibaca ya. Yang jelas inginnya supaya kalau ada hujan, hujannya itu akan turun di tempat yang lain. Padahal musim kemarau itu menurut kita logikanya tidak akan turun hujan. Tapi karena ada pawangnya untuk mencegah turunnya hujan, malah hujan di tempat itu. Kenapa? Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekayasa manusia tidak hujan, tapi justru Allah menurunkan hujan. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin, kan gitu. Silakan kita membuat rencana, silakan rencana. Tapi Allah juga punya rencana, dan sesungguhnya rencana Allah itu yang terbaik gitu. Yang tidak bisa kita melawan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini harus yakin ya. Tauhid kita di situ ya. Bagaimanapun hebatnya ya, sekarang kan musim apa Pak? Pilpres Pak ya. Tapi kan tidak boleh ya kampanye di masjid. Tapi kalau mengajarkan jamaahnya untuk mengetahui kisi-kisi di dalam memilih seorang pemimpin, kan ajaran Islam itu Pak ya. Masa tidak boleh disampaikan? Kan boleh. Yang tidak boleh itu kan pilihlah si A, jangan milih si B, itu yang tidak boleh. Tapi kalau umat Islam, orang Islam itu kan kafah, sempurna, tidak ada yang tidak ajarkan. Termasuk juga adalah mencari, mengangkat, memilih seorang pemimpin. Ya baik, saya tidak ke sana karena bukan materi itu. Nanti satu ketika saja nek wis cedek apa Pak? Coblosan. Bapak Ibu yang berbuat itu rezeki. Untuk apa? Rizqolakum.
Jadi air diturunkan dari langit sehingga tanaman-tanaman yang tadinya kering, yang tadinya banyak yang mati karena ada air, tumbuh lagi dengan subur. Setelahnya tumbuh dengan subur, mulai berbunga. Mulai berbunga, mulai berbuah. Untuk siapa buahnya? Rizqolakum, untuk kita semua. Jadi ini difahamkan kepada anak-anak kita. Insya Allah kita yang sudah besar, yang sudah dewasa ini faham bahwa itu adalah rezeki dan jadi termasuk itu. Jadi yakinlah wahai anakku, apa yang ada di meja makan ini rezeki dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak sudah memahami bahwa ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian kita tingkatkan pemahaman kita, pemahaman agama anak kita itu bagaimana kita seharusnya di saat menerima karunia dan rezeki oleh dari Allah. Makanya nak, banyaklah kamu bersyukur kepada Allah. Itu Pak. Jadi kalau anak wis paham, oh iki rezeki dari Allah, banyaklah kamu bersyukur kepada Allah. Kalau kamu banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah akan menambah karunia ini lagi pada kesempatan yang lain. Ya. Kalau makan bersama, di situ ada ikan tempenya dan tahunya, anak bersyukur. Mangane telap-telap, nyeneng no, gembira. Itu besok ibunya lagi kalau menyiapkan makanan tidak hanya tempe dan tidak hanya tahu saja Pak, ditambah Pak dengan apa? Mungkin dengan daging. Tambahan daging itu yang disebut dengan zid, tambahan dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama para jamaah yang berbahagia, kalau di saat kita mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian sebagiannya kita berikan kepada orang yang lainnya, itu tidak akan mengurangi rezeki kita, tapi Allah akan menambah rezeki kita. Makanya dalam Islam kalau beramal itu disuruh yang baik dan disuruh dengan jumlah yang banyak kalau bisa. Nah isa kaya Abu Bakar nih. Abu Bakar Siddiq nek amal cara unta mboten kok 10 selawin, ratusan unta. Ya, diamalkan. Suatu ketika ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, kok banyak amat yang kamu amalkan? Ya. Apa masih ada persiapan yang akan kamu makan?" Ya. Apa kata Abu Bakar kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini kan milik Allah, bukan milik saya." Ya. Orang Pak seneng beramal kalau merasa bahwa yang diterima dari Allah itu sebagai milik Allah, bukan milik kita. Tapi kalau orang merasa bahwa yang dimiliki itu adalah miliknya sendiri, hasil ikhtiarnya sendiri, hasil usahanya sendiri, itu biasanya orang ini menjadi orang yang kikir Pak, orang yang bakhil. Makanya di dalam Al-Quran itu kan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasirul yusra wa amma man bakhila wastaghna. Jadi orang medit, orang kikir itu merasa bahwa yang dimiliki itu adalah miliknya sendiri. Sehingga terus ada pepatah di dalam kehidupan masyarakat kita ini kan, wekmu wekku dewi. Ngertos Pak? Wekmu wekku dewi. Apa maksudnya ini? Semuanya dianggap miliknya, kamu itu tidak punya. Yang punya ini saya. Padahal sesungguhnya yang punya alam segala isinya siapa Pak? Allah. Ya. Makanya Allah itu agniya, tetapi kita sama itu adalah fuqara. Kita semua ini fakir, kita semua miskin, yang kaya hanya Allah.
semuanya itu. Kalau sudah punya mental wastahna, numpuk kekayaan, merasa diri milik dirinya sembatau, wabot Pak dikon amal, wabot. Paribasane gelem amal disebut terus amalin. Amal titik nyebutnya bolak balik. Beda dengan orang yang dermawan enggak memberinya. Abu Bakar itu begitu, memberikan dul. Karena apa? Abu Bakar yakin bahwa setiap yang kita keluarkan pasti Allah akan mengganti, dan menggantinya lebih baik. Ini ditanamkan kepada anak kita. Kalau kamu pandai bersyukur, Allah akan menambah. Tapi kalau kamu tidak pandai bersyukur, kamu pandai mengingkarinya, maka Allah akan memberikan azabnya, siksaannya, ujiannya yang sangat difahamkan kepada anak-anak kita. Jadi pertama, ini rezeki dari Allah. Yang kedua, syukuri rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang ketiga, bagaimana kita mensyukuri karena Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap rezeki yang sudah siap di meja makan itu, atau siap akan kita santapi. Pertama adalah cuci dulu tangan kita. Nah, gitu. Jadi Bapak kalau sempat makan di rumah, anaknya makan, anaknya datang dari main-main, ingin segera makan, tidak boleh. Cuci tangan lebih. Ini etika. Nilai-nilai ajaran-ajaran Islam yang sangat bagus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kenapa demikian? Pada saat anak-anak bermain di luar, kan tidak tahu tangannya anak itu apa yang dipegang. Ya, kan banyak toh Pak, anak kecil kita sakit perut, kita bawa ke dokter anak, ternyata ada indikasi, wah anaknya ini kena virus. Kok bisa kena virus? Ya bisa saja melalui makanannya bersih, tapi tangannya habis pegang sesuatu yang tidak bersih, sehingga ada baksilnya, ada virus-virus penyakitnya dipakai makan, ditelanlah makan itu, lalu muncullah sakit perutnya dan lain sebagainya. Tidak ada di muka bumi ini segala sesuatu yang tanpa sebab, pasti ada sebab. Weteng loro ono sebabnya Pak, dan sebabnya tidak mesti kepedesan tok Pak. Itu salah makan itu juga bisa perut sakit itu. Terlalu banyak makan bisa juga perut sakit. Kurang makan bisa juga perut sakit. Likulli sababin, semuanya pasti ada sebab, ada sebab. Ini disampaikan kepada, cuci dulu biar tanganmu bersih. Jangan-jangan kamu habis pegang ini kotoran. Yang kotoran ini kadang-kadang tersentuh dengan bangkai. Nah, bangkai ini membawa baksil, membawa virus. Kalau kamu makan, bisa kamu cuci. Ini ajaran Islam. Yang kedua, kalau sudah cuci tangan anak, sampaikan juga ajaran ketiga dalam Islam pada saat makan bersama ini. Nak, awalilah setiap perbuatan kita ini dengan membaca bismillah. Kadang-kadang liwatan, kadang-kadang sing eling malah bismillah iku anake, bapak ilali, ibu ilali. Kullu amalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta. Segala satu perbuatan kebaikan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah, maka akan terputus amalan. Terputus apa? Terputus daripada keberkahannya. Makanya kadang-kadang kalau kita makan wis entek telung piring kok gak wareg-wareg gitu ya. Kadang-kadang kan ada jam 7 mangan, jam 8 wis lesu maneh. Kok sepertinya tidak membawa keberkahan. Barangkali ada yang keliru yang kita makan itu. Yang kita makan halal tapi cara kita makan tidak benar. Bagaimana tidak benar? Oh, ternyata tidak kamu awali dengan membaca
Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Sampai Nabi kan mengajarkan kalau kamu terpaksa lupa membaca bismillah pada saat makanmu, maka bacalah bismillah dan alhamdulillah pada saat selesai makan. Bismillah awalihi wa akhirih. Bismillah mulai awalnya tadi karena lupa sampai dengan terakhir. Ini Pak, kita akan menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat dengan Allah yang memberikan rezeki itu loh. Bagaimana ingat kita menyebut kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Enggak mungkin kita bisa makan itu kalau Allah tidak memberikan rezeki. Jadi begitu Pak. Mari mencuci tangan, diajak Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita pada saat sempat makan bersama? Ajarkan kepada anak kita di saat makan bersama itu mengambil makanan yang terdekat dengan posisi anak. Meja makan kan banyak Pak, kan ono tempe, ono tahu, ono lele, ono apa mana Pak? Asin, sambal terong, sambal bajak, sambal apa mana Pak? Macam-macam. Anak kita di sini, padahal makannya ada di sana. Itu kalau ajaran Islam mengajarkan ambil yang terdekat. Lalu bagaimana kalau saya ini ingin mengambil makanan yang ada di agak jauh? Kan ada Pak. Kalau biasanya kita bagaimana Pak? Ngadeg terus ngerangkekan gitu ya. Padahal di sana kadang-kadang tidak sadar, kemeringetan, wobios itu Pak, ngerangke makan, keringetnya lugur nanggone makan. Islam tidak mengajarkan begitu, ambil yang terdekat. Kalau kamu ingin makanan yang agak jauh kepadamu, kamu berdiri, kamu mendekat kepada makanan itu lalu mengambil. Kalau itu tidak mungkin kamu laksanakan, minta tolong orang yang terdekat. Tolong Pak, tempe nih Pak, tolong Pak, tahu. Jadi gak kemeroyok njogo dede. Sampean bisa membayangkan kalau anak 5 keliling di meja makan, yang sini ngambil, yang sini mengambil, yang sini manggil. Patik semraut, tak indah. Ya. Makanya solusinya Islam berdiri dulu dekat. Kalau enggak, tolong Pak. Ini etika pada saat makan. Yang keempat, ajarkan kepada anak kita ambil makanan secukupnya. Ya. Secukupnya. Kalau nanti kurang ambil lagi. Ini nggak gampang Pak. Mengambil makanan secukupnya. Kalau nanti kurang ambil lagi. Tapi pada umumnya kita kan enggak itu ya. Mengambil pertama itu apa? Yang banyak, alasannya apa? Nanti naik kurang, ibu kedua gak enak rasanya. Ampang. Tapi nek apalagi anak-anak itu. Kadang-kadang kita yang sudah dewasa saja ya mohon maaf ya, satu contoh ya Ustadz ya, kalau kita sempat ibadah umroh di sana, kalau sudah makan saat pagi, makan siang, makan itu sangat-sangat tidak islami. Apalagi cateringnya itu kan menyiapkan piring yang tidak cekung ini. Kalau piring-piring di kita kan cekung Pak di bawahnya ini. Jadi ada nggone kuah. Tapi kalau piring-piring yang ada di catering orang ibadah haji, orang ibadah umroh itu kan peres ini Pak. Jadi gak ono nggone kuah. Itu subhanallah itu. Kalau sudah ambil nasi, peweres nasinya. Mengambil kuahnya peres, mengambil makanannya dengan jumlah yang berlebihan.
Dengan jumlah yang berlebihan, di saat dimakan habis tidak apa-apa Pak, tapi dalam kenyataannya tidak pernah habis itu. Akeh sing disisano. Ini diajarkan kepada anak kita. Didik ae ngonek kurang cukup maneh. Ya. Jangan sampai anak ini kalau sudah makan ini pinggir piring gak ketok, ngerti Pak? Pinggir piring gak ketok ya Pak. Saking kebeki wah. Cepet mangane, mungkin diawangi setan Pak. Cepet tirak iki mangan itu. Orang-orang jamaah umroh, jamaah haji yang ada di sana itu masya Allah diingatkan berkupang kaping, tahu Pak berkupang kaping, bolak balik ya tetap tidak dihabiskan, sisakan. Kalau disisakan ini kan menyisakan makanan, itu pekerjaan setan kan gitu ya, yang biasa disebut dengan sikap mubadzir, tidak ada guna. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Ketahuilah nak, kalau makan secukupnya saja, jangan berlebihan. Ini berlebihan ini seperti makannya setan. Kamu tahu, innas syaitona li rabbi kafur. Setan itu terhadap Allah sangat ingkar. Kalau makanmu seperti setan ini, kamu menjadi orang yang ingkar kepada diajarkan itu secukupnya ya. Nah ini biasanya ya anak-anak yang memang masih usia-usia muda, masih kuat-kuat ini. Tapi kalau seperti bapak ibu yang sudah lanjut usia kan enggak ya, ambilnya paling sedikit ya. Makan saja kalau waktu muda dulu kan sehari tiga kali. Sekarang bapak ini sehari paling banter dua hari. Kadang-kadang sekali saja sudah cukup. Memang sudah turun. Tapi ini kan ajaran Rasulullah SAW, kita ajarkan. Makan ambil sedikit. Nanti kalau kurang jangan mengambil yang banyak, nanti menyisakan. Itu mubatir. Kalau mubatir itu temannya setan itu terhadap tuannya sangat ingkar. Yang keenam yang harus diajarkan kepada anak kita adalah biasakan anak-anak ini makan dan minum menggunakan tangan kanan dengan duduk. Bapak, menggunakan tangan makan kanan dengan duduk itu. Ya. Sepanjang sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah kalau makan dan minum itu selalu dengan duduk. Hanya pada saat minum air zam-zam saja Rasulullah itu dengan berdiri. Ya. Pada saat dia sempat menunaikan tawaf bersama istrinya, kemudian selesai sholat di makam Ibrahim, istrinya mengambilkan air zam-zam diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah dibawa menghadap Ka'bah lalu minumnya dengan berdiri. Ya. Tapi itu pun sekarang ini hadis itu dikritisi dengan para ahli hadis bahwa tidak selalu minum air zam-zam dengan berdiri. Kalau selama masih bisa duduk, dipersilakan untuk duduk. Di sana juga begitu, Pak. Kalau ada orang minum air zam dengan berdiri itu oleh penjaga masjid haja haram. Jilis itu ijlis. Duduk. Kan begitu, Pak. Minum air zam-zam kan kata Rasulullah itu kan satu gelas ini diminum dengan 3 kali tegukan kan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, diteguk. Yang kedua sambil kita niat dan mohon kepada Allah. Ma'un zamzam lima suribalau. Minum air zam-zam tergantung niat kita. Diminum. Niat apa sampean? Barangkali dengan izin Allah, lantaran air zam-zam ini dengkul sing linu-linu itu bisa sembuh.
Makanya ajaran minum air zam-zam kan sisa dari minum zam-zam itu di mana, Pak? Dibuang apa diguyurkan ke badan, Pak? Diguyurkan ke badan. Lalu tengguan yang ketiga, Rasulullah membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqamin. Ya. Min kulli da'in, obat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa tidak boleh makan dengan berdiri, tidak boleh makan dengan berjalan, tidak boleh makan dengan tangan kiri? Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan setan makan dan minumnya dengan berdiri, dengan tangan kiri. Itu, Pak, kalau mantap sampai menyampaikan, anak kita satu ketika makan lupa dengan tangan kiri, ingat lagi, oh tidak boleh, harus tangan kanan, karena tangan kiri ini makannya setan. Jadi kalau sekarang ini masih banyak anak-anak kita yang makan minum dengan jalan, dengan lari ya, kemudian tangan kiri ya, barangkali apa, Pak, kurang pembiasaan saja, kurang pembiasaan. Sebab sukses tidaknya ajaran Islam yang kita sampaikan kepada anak kita ini ada 3 syarat. Pertama adalah harus ada keteladanan kita dari orang tua. Seorang ahli pendidikan mengatakan 1 kali keteladanan kita orang tua kepada anak kita jauh lebih baik daripada beribu-ribu instruksi orang tua kepada anak. Gitu, Pak. Ayo le salat le, ayo le salat le, sampeyan tumping 1000 ndak hasil, Pak. Tapi nek anak sampeyan cengkewing terus tidak salat, diberi contoh oleh orang tua, langsung mengikuti. Itu yang dikatakan seorang ahli pendidikan, sekali keteladanan orang tua bisa mengalahkan beribu-ribu kali instruksi. Makanya ajaran agama tidak boleh banyak kita instruksi. Ayo sholat, ayo maca Al-Quran, ayo sholat, ayo maca Al-Quran. Mboten usah. Sampe kayak contoh, mari maghrib, mari subuh, mari teko maca Al-Quran, insya Allah anak kita itu akan mengikutinya. Jadi kebiasaan itu yang kurang. Yang kedua, para jamaah yang berbahagia, kalau kita ingin sukses, di samping keteladanan kita orang tua, pendampingan, ya. Di sekolah-sekolah, bapak-bapak, anak-anak kita sudah didampingi dengan baik. Bagaimana cara sholatnya dengan baik, baca Al-Qurannya dengan baik, kalau makan minum dengan baik, sudah didampingi semua. Tapi sayang pendampingan itu ditemukan hanya di sekolah saja. Setelah di rumah tidak ada pendampingan yang diberikan oleh orang tuanya. Boleh jadi orang tuanya memang kurang paham atau orang tuanya tidak ada waktu. Itu bisa saja. Ya. Makanya sekarang sekolah-sekolah itu kan menggalakkan visit, kunjungan di rumahmu murid. Itu kan bagus itu, untuk mengetahui dari dekat itu. Cuma kadang-kadang waktu kunjungannya itu yang kurang tepat itu. Kalau ingin anak ini punya kebiasaan sholat berjamaah, mestinya kunjungannya itu pada saat ada sholat 5 waktu. Mungkin maghrib. Ya, kita guru, ya Pak Sahli, mana Pak Sahli? Pak Sahli ngantuk. Datang pada waktu maghrib, datang ke masjid yang terdekat daripada rumahnya murid itu. Sudah kita datang di situ, sampai lihat ada ndak anak ini. Kalau ada, berarti ada pembiasaan daripada orang tua. Kalau tidak ada, berarti pembiasaan ini yang kurang. Ini penting, Pak. Tidak mungkin tidak ada pembiasaan sukses pendidikan agama kita. Padahal di sekolahan itu masya Allah, no moment, Pak. Mulai ketemu saja assalamualaikum, ya. Dengan gurunya, jabat tangan yang laki dengan laki, perempuan dengan
sebagai wakil daripada orang tua yang ada di rumah. Diingatkan 10 menit sebelum maghrib harus sudah di masjid, kan begitu. Tapi karena ini tidak berlanjut kepada orang tua, maka pendampingannya itu tidak berjalan di rumah. Nek nok sekolah tok wapik tapi nok omah enggak. Ini harus ada satu evaluasi kenapa ini terjadi ini ya, dari pihak sekolah. Oh ternyata mungkin visitenya yang kurang tepat. Nah, visitenya anak pada saat sholat ya harus pada waktu tidur anak ya pada waktu tidur itu tahunya. Oh anak ini kalau di rumah mau baca Al-Quran enggak, coba datang maghrib ke masjid yang dekat, di situ banyak TPQ melok ngaji enggak. Ini pembiasaan, pendampingan. Yang ketiga, suksesnya pendidikan anak kepada anak kita yang dilakukan orang tua, di samping teladan, di samping pendampingan, juga pembiasaan ini. Pembiasaan ini loh Pak. Biasakan nak ya kalau bangun tidur itu membaca doa. Kan begitu. Biasakan kalau makan membaca bismillah. Pembiasaan. Kalau pembiasaan ini sudah berjalan, maka fa insyaallah nilai-nilai agama yang kita ajarkan kepada anak kita ini berhasil Pak, sukses Pak. Tapi kalau tidak ada pembiasaan, jadi pertama adalah teladan, contoh, yang kedua pendampingan, yang ketiga adalah pembiasaan di mana saja. Ketiga-tiganya terdapat di sekolahan, kemudian dalam rumahnya juga didapatkan, kemudian di lingkungan masyarakatnya juga didapatkan. Fa insyaallah anak kita menjadi anak yang baik, anak yang baik. Jadi kita ajarkan kepada anak kita, nek makan jangan berdiri, ya. Nek makan dengan tangan kanan, nek minum dengan tangan kanan, jangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh orang yang makan dan minumnya dengan berdiri, oleh Rasulullah SAW disuruh muntahkan makanan yang kamu makan dengan berdiri, dengan berjalan dengan tangan kiri. Ini saking kerasnya peringatan Rasulullah SAW itu, ya. Jadi jangan dianggap sepele. Jadi banyak sekali nilai-nilai keislaman kita yang bisa kita ajarkan pada saat makan bersama, sebagai bentuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, kalau sudah itu sadarkan juga kepada anak kita ini bahwa setiap kali kalian ini makan, jadikan dan bagi perutmu itu menjadi 3, kan begitu Rasulullah mengajarkan. Sepertiga untuk apa Pak? Untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas loh Pak. Untuk makanan sepertiga. Kalau jatahnya untuk bernapas sepertiga ini terisi juga dengan makanan dan minum, nggak bisa ambekan Pak, ya. Karena terlalu banyak, ya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, walaupun hadis ini masih debatable, masih diperselisihkan, beliau pernah mengatakan, nahnu qaumun la naqulu hatta najua wa idza akaltum la tasba. Aku ini adalah satu kaum, tidak pernah aku makan dan minum kecuali merasa haus dan lapar. Jadi makannya Nabi, minumnya Nabi itu karena haus dan lapar. Kalau kita bagaimana Pak? Wis mari mangan wareg no oman. Di masjid ada acara presmanan Pak, kira-kira makan enggak Pak? Jadi Nabi itu kalau makan yang jadi ukuran bukan mulutnya, yang jadi ukuran apa Pak? Perutnya.
masih mulutnya itu masih siap, perutnya tidak siap, berhenti. Ini bedanya dengan kita. Dengan saya itu tidak begitu. Yang menjadi ukuranmu mulut. Perutnya ini sudah kenyang, sudah penuh. Kalau mulut itu masih mau, terus masuk, terus masuk. Kan begitu. Nah, inilah lalu kemudian kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada setiap umatnya di saat mau berbuka disuruh takjil dulu kan gitu. Takjil ini simbol makan kecil dalam jumlah yang kecil gitu ya. Supaya apa? Supaya nafsu makan kita ini tidak berlebihan, akhirnya memenuhi perut kita, sehingga kita malas untuk melakukan kewajiban kita yang lain, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sampeyan rasakaken dhewe nggih. Yok nopo sampeyan takjil melalui makan kecil dan minuman, dengan takjil langsung makan 2 piring, sampeyan rasakan. Pernah Pak? Kadang-kadang orang, aku ini takjil nek gak langsung mangan iki gak enak, kan ada itu. Ya kalau toh boleh ya, jangan sampai makan yang jumlahnya banyak. Ada kewajiban yang lebih penting lagi, sholat maghrib secara berjamaah. Jadi sepertiga makan, sepertiga minuman, sepertiga jangan ini diajarkan kepada anak-anak kita sehingga benar-benar ajaran Islam itu bisa membumi di dalam keluarga kita. Sekali lagi, semuanya itu harus ada upaya keteladanan, pendampingan, dan kemudian yang kelima, para jamaah yang berbahagia, di saat selesai makan kita diajarkan untuk membaca doa. Sudah suruh apa belum Pak? Belum. Tidnya belum ya? Tidnya belum apa sholatnya belum? Tidnya yang belum ya. Tidnya yang belum. Jadi itu Pak. Bapak-bapak kalau habis makan biasanya doanya apa Pak? Alhamdulilladzi adhaba aniyal adha wa'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit kami, rasa lapar kami, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makan kepada kami. Ada satu doa para jamaah yang berbahagia yang sangat sharih ya, sahih, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan atau minum, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi at'amani, alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqtahu min ghairi khaulin wala altin wala quwwatin. Itu hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi at'amani, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada saya. Wa razaqani min ghairi khaulin minni wala quwwatin, yang telah memberikan rezeki kepada kami di mana kami tidak ada kekuatan dan tidak ada daya. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca pada saat beliau ini selesai makan. Jadi sebelum makan membaca doa, sesudahnya makan membaca doa. Kalau etika makan ini sudah kita laksanakan dengan baik, maka keberkahan kita makan itu akan terwujud. Dan keberkahan makan seseorang bukan ditentukan oleh jenis makanan, bukan ditentukan banyak sedikitnya makanan, tetapi sangat ditentukan bagaimana etika kita makan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang berbahagia, masih ada waktu kurang beberapa menit, kita lanjutkan.
Kemudian yang ketiga, waktu-waktu yang baik kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita adalah pada saat tidur bersama. Pada saat tidur. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap hamba Allah yang sedang tidur itu, ya, badan kita lho Pak, yang sedang tidur ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan itu mengikat kita dengan 3 ikatan. Jadi di ujung kepala, di badannya, atau di ujung kakinya. Makanya kita tuh tidak bisa apa-apa tuh. Diam saja kan itu, karena diikat oleh setan ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bangun daripada tidur, kemudian membaca doa bangun tidur, kemudian kita memikirkan bahwa tidur kita ini satu karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu ikatan setan yang satu ini sudah dilepas. Kan ada Pak, ngelilir, bengong ini, terus turu maneh. Ada ndak Pak? Kan ada Pak. Walaupun kadang-kadang waktu ini subuh itu turun maneh. Itu Allah, setan itu diikat, ikatnya satu baru dilepas. Iso bangun kok. Kalau kita bangun lalu kita pergi ke kamar mandi, ya, ambil air wudhu, duduk lagi, itu berarti ikatannya 2 dilepas. Ana to Pak? Wudhu wis wudhu, lungguh kursi maneh, niate api Pak, kate tahajud, kebablasan turu maneh, enten napa mboten Pak? Sampai subuh. Bahkan yang hilang tidak hanya tahajudnya saja, subuhnya juga hilang. Kan ada itu Pak. Itu berarti 2 ikatannya yang dilepas. Tapi kalau sampai lanjutkan dengan sholat tahajud, ya, maka ikatan yang ketiga ini dilepas oleh setan. Nah ini harus sampean lawan Pak. Kalau bangunnya tenger tok karena kamar mandi, berarti ya cek dicancang sampai setan. Wis wudu tok, lungguh maneh gak turu, karek siji cancangane. Supaya hilang, dilanjutkan dengan sholat tahajud. Jadi bangun berdoa, dilanjutkan ke kamar kecil, ambil air wudu, dilanjutkan melaksanakan sholat. Itu berarti kata Rasulullah, 3 ikatan setan itu telah dilepas. Ini yang pertama ya, difahamkan kepada anak kita. Kadang-kadang anak kita ini dibangunkan di kamar depan, bangun kan nguwali nang kamar tengah. Kamar tengah dah ubrak-ubrak nguwali nang kamar guri. Akhirnya ndak sholat. Lah yang kedua yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita, bahwa tidur itu nak sesungguhnya adalah satu kematian. Pak, sampean pernah ndak orang tidak sakit tidur berlanjut dengan kematian? Pernah Pak? Gak loro Pak, turu moro-moro isuk bojone tangi dioba-oba wis gak pernah Pak. Coba nanti sampean baca Pak ya, di dalam Al-Quran surat 39 Az-Zumar ayat 42. Itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang sedang tidur itu Pak, nyawanya digenggam oleh Allah. Jadi pegang. Di saat genggaman Allah supaya dilepas, maka orang yang sedang tidur itu bisa bangun kembali. Jadi nek sampean tilem terus iso ngelilir melek maneh, berarti genggaman Allah dilepas, sehingga sampean diberi kesempatan hidup lagi. Tapi di saat orang yang tidur kemudian berlanjut dengan kematian, berarti genggaman Allah tidak
dilepas, sehingga menjadilah satu kematian. Makanya ayat Allah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha walladzi lam tamut fi manamiha wa yumsikul ladzi qadha 'alaihil maut wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Orang yang sedang tidur itu nyamannya digenggam oleh Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melepaskan genggaman itu, maka terjadilah kematian. Kalau Allah melepas genggaman itu, maka terjadilah dia hidup kembali sampai waktu yang ditentukan kapan seseorang itu meninggal dunia. Ini sampaikan kepada anak-anak kita atau kepada kita. Di sini lalu kemudian yang ketiga yang kita ajarkan, oleh sebab itu wahai anakku, setiap kali kamu akan tidur, baca kalimat-kalimat thayyibah, baca kalimat-kalimat yang baik, baca doa. Siapa tahu tidurmu berlanjut dengan kematian, di akhir kalimat yang kamu ucapkan adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ini penting, Pak. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan setiap kali tidur kita akan disuruh membaca. Apa Pak doanya, Pak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ya. Zaman di SD kan kita begitu. Tapi ada doa yang lebih syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah SAW akan tidur, beliau selalu membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dibaca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimatmu yang sempurna, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan segala sesuatu yang tidak baik dari makhluk. Kemudian Rasulullah mengusap wajahnya. Dereng nanti Pak nggih. Dereng nanti Pak. Coba diamalkan Pak. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Diusapkan. Fa insyaallah tidurnya bisa nyenyak. Keinginan untuk bisa bangun malam sholat tahajud dikabulkan oleh Allah. Paribasane sampean ngipi itu ngipi sing api-api. Ojo sampai benturu kok ngipi tuh beruber anjing. Ya kan? Dia ingin ngipi tuh beruber anjing. Kapan kok tuh beruber diuber apalagi. Kok hal yang tidak baik, yang tidak baik, barangkali doa kita yang kurang mengena. Ya. Kalau sudah membaca yang demikian ini, lalu kemudian kita masih mimpi yang tidak baik, bagaimana ajaran Rasulullah SAW? Kita disuruh apa Pak? Meludah ke sebelah kiri. Ojo meludah yang jumlahnya banyak Bang. Ngesakne sing turun pinggir sampean. Loh, ini etika-etika pada saat. Coba bayangkan sampean. Nek tidur sampean diawali dengan kalimat-kalimat thayyibah, apalagi kalimat tauhid la ilaha illallah, belanjur mati Pak. Apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah. Ya. Mangkana fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalimatnya ucapan la ilaha illallah lalu meninggal dunia, fa insyaallah dia akan dimasukkan dalam surganya. Ini juga perlu pembiasaan, Pak. Gak oleh terus gak ibadah gak apa-apa. Sing penting ngapalno la ilaha illallah, engko nek kate turu maca la ilaha illallah, pas mati masuk
surga. Ndak bisa ndak bagi saya. Diapal no pisan tapi nggak diamal no, nggak harapani semua maca sulit. Yang sudah mengamalkan saja kadang-kadang sulit untuk mengucapkan. Di akhir kalimat kehidupannya loh Pak ya. Di akhir kalimat kehidupan atau di akhir-akhir kita syakaratul maut atau naza itu. Enteng la ilaha illallah itu, tapi iso ndak mengajarkannya. Makanya sampai Rasulullah kan selalu mengajarkan umatnya. Lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Nek sampean nonton keluargane wis naza, gak oleh ditinggal keluarga, di kuping keluargane dituntun dengan kalimat apa Pak? La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu pendek, itu belum bisa diikuti oleh orang yang sedang nazar. Makanya tidak perlu dibacakan yang banyak-banyak macam-macam. Kadang-kadang dibaca Al-Quran sampai khatam. Tidak, kalau Rasulullah hanya mengatakan lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sudah terasa yang sakitnya nazar itu bisa mengucapkannya, sudah selesai. Kalau kok sulit, tidak bisa, yang penting sampean sudah menuntunnya. Tidak boleh sampean memaksakan yang sedang nazak kudu iso. Enggak. Ya, itu sudah domainnya Allah untuk memudahkan seseorang nazak dengan kalimat tauhid atau menyulitkan orang nazak dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, sekali lagi hal-hal yang demikian ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Doa nak, sebab orang tidur ini mati. Kalau nanti kamu mati, paling tidak akhir kalimatmu baik. Kalau nanti kamu diberi hidup kembali oleh Allah, kamu masih pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah pada kesempatan yang lain akan kita lanjutkan. Jadi sekali lagi, suksesnya pendidikan agama kepada anak kita harus dengan teladan orang tua, harus dengan pendampingan, dan harus dengan pembiasaan. Mudah-mudahan Allah diberikan kemudahan pada kita sehingga bisa menyampaikan nilai-nilai agama kepada keluarga kita, dan keluarga kita juga bisa mengamalkan nilai-nilai agama yang baik ini, sehingga di saat menghadap kepada Allah ada satu amalan yang bisa dibanggakan oleh keluarga kita. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.